Karena harga sapi sekarang 12 juta, murah sekarang sapi. Cuman 12 juta, tapi belinya di NTT. Mas Yahmi. Ongkosnya 12 juta. Jadi jumlahnya RT udah, oh di mana tuh katanya? 12 juta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketua dan segenap DKM Nur Syahid, guru kita Ustadz Mukhlis, Ustadz Rashid, Ustadz Aos, orang tua kita hadir Bapak Haji Meli, jamaah Ustadz Usuf dan kawan-kawan dari Al-Munafi'ah, dari Al-Mu'awanah, dari musolah yang lainnya, adik-adikku remaja, ganteng, banyak duit, calon surga. Yang aminnya pelan berarti nggak punya duit. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini malam Kamis yang kelima ya. Insyaallah kajian kita khusus tentang sedikit mengupas sejarah dan esensi ibadah kurban. Silahkan buka catatan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan hadiyatan ila ruhi mufassir hadzal kitab wa ila arwahi ahli kubur jamaah ta'lim Nur Syahid ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, asal kata dari kalimat kurban penggalannya qoroba yaqrobu kurban, wazannya fa'ala yaf'alu fa'lan. Qoroba fi'lun madi, artinya sudah dekat. Yaqrobu fi'lun mudhari, artinya sedang atau akan mendekat. Kurban benar-benar dekat. Jadi orang yang berkurban besok, insya Allah orang yang benar-benar dekat ame Allah. Logika kita kalau udah dekat kan minta apa saja gampang. Kayak kita lah, udah terus terang aja. Waktu Ustadz Mukhlis pacaran, kata pacarnya, beliin bakso dong. Pasti jawabannya, pilih bakso mana sayang. Wah, karena udah deket. Kata pacarnya, itu aja bakso Jawir yang di DM, atau bakso Mas Agus yang di samping pabrik ADR, atau bakso Toti yang belakang RCTI, atau bakso lapangan tembak Senayan, atau bakso Roda Pedati di Sahabat, atau bakso Kotak yang di JB, atau bakso Pontianak yang jalan ke Masjid Al-Mu'min, atau bakso Afung yang di rest area, atau bakso Aril yang keliling Galunggung semangkuk goceng. Jadi tinggal milih. Tuh. Yakin gak? Yakin. Ibadah kurban ibadah sunnah. Rasul bersabda,
umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, rawahu Tirmidzi. Aku perintahkan umatku untuk berkurban. Bagiku kurban wajib, bagi sunnahku kurban, bagi umatku kurban hukumnya sunnah. Jadi bagi Rasul mah wajib nih berkurban, syukur umatnya sunnah. Apalagi kondisi sekarang. Saya tadi candain Ustaz Mukhlis, saya keliling masjid. Nih wayah gini masjid udah agak bau hewan kurban nih. Begitu saya masuk Nur Syahid, saya gini, mana nih Haji Meli nih, mana nih? Jangan-jangan di Al-Munafiah juga begitu, jangan-jangan nih, jangan-jangan. Oh, waduh, 4 contoh sahabat. Hidup Al-Munafiah. Kan main kalah lo. Luar biasa. Tapi kita perlu bukti, betul nggak? Di mana-mana kan saya membuktikan jamaah tuh nanti besok hari Jumat yang nganterin ke rumah dari mana? Al-Hidayah. Oh, ada kurban. Dari mana? Dari Ar-Rahmah. Oh, ada kurban. Kalau Al-Munafiyah nggak ada, berarti saya nggak percaya ada kurban. Yang kedua, kurban itu dengerin deh, terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Perintah berkurban, perintah haji pada tahun ke-6 Hijriyah. Syariat Islam tuh begitu, diruntut dari pertama syahadat dulu, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Enggak sekaligus blek, bisa kepayahan tuh manusia. Nah itulah yang namanya ibadah. Tahun ke-6 Hijriah Rasul diperintah untuk menunaikan ibadah haji. Berangkatlah Rasulullah menuju Mekah pakai kain ihram, nggak bawa senjata, emang mau haji. Kata Husain Haikal, Husain Haikal ini penulis sejarah paling lengkap ya, Rasulullah lengkap tapi singkat ya. Hampir sekitar 10.000 Rasulullah membawa jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Beda dengan sekarang. Yang sekarang nih akan berangkat dari Mina ke Arafah, yang haji sekarang cuman 1.000 orang. 30% penduduk asli Arab Saudi, 70% orang asing yang tinggal di Saudi. Pakai cara online. Daftarnya itu pakai Darling online. Dan 1.000 orang itu gratis tis. Dari berangkat transportasi, hotel, makan, sampai pulangnya gratis. Saya coba dari sini nggak masuk. Aneh tuh ya, masuk. Iya, ternyata kodenya beda. Subhanallah, negara kaya ngasih gratis ame orang haji ya, gak kaya. Sementara kita udah wayah gini masih belum kecium ya, nggak ada nih. Baik, sesampai di perbatasan namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ini perbatasan tanah haram dan tanah halal. Ya susah diceritakan kalau nggak ke sana ya. Udah bayangin aja. Asal jangan ngebayangin Hudaybiyah itu sebelah mana Jatinegara, ya jangan. Di sana nih di Arab. Sesampai Hudaybiyah, Rasul dijaga oleh orang-orang kafir Quraisy. Oh, bukan main mereka. Pakai golok telanjang, nggak disarungin lagi. Maksudnya mereka dendam. Jadi selama 6 tahun orang kafir Quraisy tidak bisa
berdagang ke luar negeri, karena kalau dagang ke luar negeri harus melewati Madinah. Sementara Madinah dikuasai oleh Rasul. Jadi alasan mereka, Muhammad dan seluruh umatnya tidak boleh masuk Mekah. Siapa yang ngomong begitu? Ya paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok, dan abu-abu yang lain. Itu akhirnya di perbatasan, sibuk negosiasi. Akhirnya Rasul mengutus sahabat Abu Bakar, Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ini senior-senior. Model Umar, diem kata Rasul, jangan ikut. Kenapa? Bahaya kalau Umar ikut. Bisa sadigo udah. Dicacak semua sama Umar. Abu Bakar maranin Sofyan. Apa mau Sofyan? Mana Sofyan? Apa mau Sofyan? Gitu ya. Nah, kata mereka, kalau Muhammad dan umatnya mau masuk Mekah, kami juga harus bisa masuk Madinah. Bikin sebuah perjanjian. Lapor kembali Abdurrahman bin Auf. Udah panggil Zaid bin Sabit, tulis redaksinya. Tulis redaksinya. Di atasnya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad bin Abdullah. Tanggal lahir Mekah. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, gimana? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tahun gajah. Pinter murid itu, keluar dulu, pulang dulu. Tahun gajah. Dengan ini menyatakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyetujui bahwa masyarakat Mekah boleh melewati Madinah untuk berdagang ke luar negeri, dan kami boleh untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di bawah tanda tangan Muhammad bin Abdullah Rasulullah Muhammad SAW. Dari sana TTD Abu Sofyan disodorin ke Abu Sofyan. Abu Sofyan marah. Marahnya kenapa? Karena ada muqaddimah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sofyan, kalau kalian menempelkan menaruh Tuhan kalian, Tuhan kami pun harus ditulis. Siapa Tuhan mereka? Biasa Lata, Manat, Hubbal, dan Uzzah. Hati-hati bukan pakai Zai. Kalau saya kan Zai, Uzzah, Azza, Ya'izu. Kalau ini pakai Jim, Uzzah, persembahan. Apa lo ketawa? Zai, Uzzah, Aziz. Gitu kan, teman setia. Jadi kalau nulis Uzzah berarti teman setianya. Nah, berarti Tuhan kami pun harus ditulis. Kalau tidak ditulis Tuhan kami, itu kalimat Bismillah hapus. Lapor ke Rasulullah. Akhirnya kata Rasul, emang siapa yang nyuruh Zaid nulis Bismillahirrahmanirrahim? Kan Zaid bin Sabit yang nulis. Biasanya begitu tuh surat menyurat Rasulullah. Hapus kalau memang mereka menginginkan itu, dihapus. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Beda kalau tatanan bilateral, tatanan kepemerintahan, jangan disangkut pautkan tuh. Makanya kalau setempel RT RW suratnya ya pakai rukun warga aja di sana. Kalau setempel masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Nur Syahid, dengan ini mohon hewan kurban, kira-kira begitulah. Nah, itu mah pakai Bismillah. Paham teh? Urusan bilateral. Nah, diajukan nego, ternyata sampai tanggal 10 Zulhijjah akhirnya Rasul enggak keburu menunaikan haji. Karena wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9, entar besok wukuf. Makanya insya Allah malam ini kita sahur bersama. Insya bersama maksudnya dengan keluarga masing-masing.
di rumah. Besok kita puasa Arafah. Rasul bersabda, barang siapa umatku yang berpuasa Arafah, pahalanya sama seperti puasa sunnah 1 tahun. Alhamdulillah kenceng. Tapi kira-kira potongan begini puasa enggak ya? Nah, insya niatnya bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitu sauma ghadin liyaumil Arafati lillahi ta'ala. Dah, saya sih terserah Ustaz Mukhlis. Kalau jam 12 kesini aja kita zikir bersama jam 12 sampai jam 3. Jam 3 kita sahur. Subuh kita berjamaah. Setelah subuh tidur, bangun maghrib. Kan orang tidurnya berpuasa ibadah, makanya kita tidur terus besok ya. Saya sih terserah aja. Oke. Akhirnya nggak jadi tuh menunaikan ibadah haji. Kata Rasul, An Ibni Abbasin radhiyallahu an, putranya Sayyidina Abbas, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Hudaybiyah. Aku bersama Rasulullah pada hari Hudaybiyah. Maksudnya waktu perjalanan ibadah haji. Nah, al-badnata an sab'atin wal baqarata an sab'atin wa syatan nafarin. Kata Rasul, sahabat-sahabat, sudah potong hewan kurbannya di sini. Untuk unta 7 orang, untuk sapi 7 orang, untuk kambing 1 orang. Nah, ini asal muasal ibadah kurban. Dengar ini riwayatnya Sahih Muslim. Baik. Jadi disitulah dipotong hewan kurban tadi dengan ketentuan binatang unta untuk berapa orang? Sapi untuk berapa orang? Kambing? Kerbau ada nggak kerbau? Nggak ada. Berarti orang Pandeglang Menes yang kurban kerbau nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Nggak ada. Termasuk kampungnya Mas Mukhlis, Kudus. Kudus kan nggak boleh sapi, betul kan? Harus kerbau, nggak sah, nggak ada hadisnya. Nah, terus bagaimana hukumnya? Dengar ini anak muda, kita mah insya Allah Islamnya ahlu sunnah wal jamaah. 4 pilar yang kita amalkan, Al-Quran, sunnah Nabi, ijma dan kias. Paham? Lu pecinya doang pakai begitu, kias kagak paham. Kias itu persamaan hukum. Jadi di Arab nggak ada kerbau, di kita ada kerbau. Nisbahnya, kiasnya, perbandingan hukumnya kerbau, persamaannya dengan sapi. Paham? Sapi, ya. Persamaannya dengan, jangan kesini dong, jadi sapinya, sentimen amat. Oke, itu. Jadi itulah riwayat Sahih Muslim asal muasalnya. An-nahru wa dhabha wa lam yaktub 'alaikum. Kata Rasul, dengerin lagi nih. Ini riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasul, memotong hewan kurban itu sama pahalanya selama hari tasyrik. Berarti kan insya Allah kita besok Idul Adhanya hari Jumat. Boleh nggak Ustadz dipotong hari Sabtu? Boleh, pahalanya sama. Apalagi kalau dipotong buru-buru hari Jumat. Musola 4. Ya, kalau Nur Syahid sih nggak jadi masalah, orang nggak ada yang dipotong. Belum ada yang dipotong. Belum. Kan gitu ya. Belum ada yang dipotong. Kan itu ya. Boleh nggak ke hari Sabtu? Boleh. Boleh nggak hari Minggu? Nggak apa-apa.
hari Senin terakhir, nggak jadi masalah, disebut dengan Yaumun Nahr, kata Rasul, dengan pahala yang sama. Nah ini mesti disampaikan ke jamaah. Kadang-kadang di kita makan buru-buru mulu, sebab manfaatnya banyak. Apa? Kalau hari Jumat kurban di sini, Sabtu di Al-Muttaqin, kemudian Minggu di Al-Munafi'ah, Senin di Ar-Rahmah, kan pas tuh Ustadz keliling terus. Paham? Paham nggak? Pahamnya di mana nih pahamnya? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ini kira-kira golok Ustadz harganya 3 juta, motong sapinya atu, ya belum kepulangin. Paham? Itu. Belum kepulangin loh 3 juta. Tuh yang 3 juta itu golok Ciomas. Maaf nih. Botol aqua itu kalau kita ini set, waduh, langsung putus. Di rumah apa namanya demo set. Ditawar 2,5 aja nggak mau. Saya bilang, boleh nggak 1,5? Soalnya sapinya cuma 3 nih tahun ini. Nggak boleh. Tuh, masya Allah. Emang persyaratannya harus dengan benda yang tajam. Yang terakhir nih, dengerin yang terakhir. Nah, Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, berikan kepadaku 2 ekor kambing. Ini pada tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah nih. Akhirnya Siti Aisyah menyediakan tuh 2 ekor kambing. Rasul potong ketika Idul Adha. Kata Rasul, aku niatkan motong hewan kurban ini untuk umatku. Yang kedua, beliau potong 1 ekor kambing untuk diriku dan untuk keluargaku. Tuh, ini sahih hadisnya. Tapi asbabul wurudnya, turunnya hadis ini 4 tahun kemudian setelah hadis yang pertama, setelah ibadah kurban yang pertama. Artinya apa? Di mana-mana merujuknya yang pertama dulu. Di mana-mana yang namanya istri tua, jangan dikemana-manain, pendaringan buat kita pulang. Kalau istri yang muda mah ya buat kita mampir biasa. Kalau ceramah ke Cianjur mampir gitu kan, Bogor mampir, yang penting transfernya aman, kira-kira begitulah, begitu enggak. Tapi kalau yang tua jangan dikemana-manain. Ini masuk ke YouTube ya, dibaca ntar urusannya. Aduh, itu ya. Nah, yang kedua, maksud tujuan Rasul tadi, khawatir ada jamaah Nur Syahid pengen berkurban tapi belum memenuhi untuk 1 orang 1 kambing. Bagaimana besok kalau beli 1 ekor kambing diteng-teng, panitia ini kurban saya dan keluarga, boleh nggak? Boleh. Bahkan kata, maaf nih, sebagian ulama, yang penting mengalirkan darah untuk syiar di Idul Adha, ayam aja udah boleh, ayam. Jadi wajah-wajah ayam semua kayaknya. Orang lagi COVID-19 begini, 4 bulan kita nggak kemana-mana. Saya 4 bulan, alhamdulillah kalau saya sih jualan saya kemarin. Pertama jual sepeda, 2 jual motor, terakhir jual mobil. Kalau Ustaz Mukhlis mah cadangannya, devisanya banyak dia makan itu ya. Nah, jadi boleh. Makanya kalau anak-anak kita kan suka di sekolah minta iuran kurban, kan betul kan? Pak, iuran kurban 50.000, kayak anak saya yang di Darkalam gitu tuh. Buat kurban. Nah, 50.000 kali 11 kelas, 1 kelasnya 40 orang, kan kebeli tuh sapi. Tapi ingat, pahalanya berbeda. Nah, ini kita lihat Rasulullah bersabda, barang siapa umatku yang berkurban, maka Allah akan berikan pahala 1 bulu kambingnya akan menghapus dosanya. Jadi sebanyak dosanya akan terhapus oleh sebanyak bulu kambingnya. Masya Allah.
Saya tanya, kalau jamaah Nur Syahid punya dosa apa enggak? Sebelah kiri kok nggak nyaut ini. Punya dosa apa enggak? Daripada pulang ke alam kubur bawa dosa, atau mendingan ketemu Idul Adha besok yang punya mobil jual, yang punya motor, yang punya kontrakan. Tuh sebab tadi coba luar biasa pahalanya. Satu bulu ekor kambing akan menghapus dosanya. Masya Allah. Berapa coba bulu ekor kambing berapa? Tapi kalau satu kambing tadi, katakanlah tadi anak saya kan 11 kelas, satu kelasnya 40 kali 11, berarti hampir berapa? Berarti satu ekor bulunya sapi dibagi semua, berarti pahalanya siap-siap mendapatkan sedikit lagi, itu aja lah. Makanya dalam ayatnya surat As-Saffat kata Allah, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya orang yang berbuat baik pasti akan aku balas dengan kebaikan pula sesuai dengan kadar kebaikannya. Kadar kebaikannya. Kalau jamaah Nur Syahid setiap hari Jumat masukin kotak amal 5.000 rupiah, berarti siap-siap di sananya kadarnya segitu. Kalau yang 100.000 kadarnya segitu. Yang 1 juta cukup nggak tuh lubangnya 1 juta kira-kira ya? Ya gitu ya. Nanti sesuai dengan kadar, sesuai dengan kadar. Nah, jadi saya menanggapi seorang penceramah di televisi, dia bilang orang Indonesia kurbannya keliru. Yang betul adalah satu keluarga 1 ekor kambing. Dia ceritakan hadis tadi yang turunnya pada tahun ke-10 Hijriah. Dan memang hadis itu diperkuat oleh Al-Imam Madhab Ahmad bin Hanbal. Jadi paham Wahabi di Saudi Arabia. Jadi mereka pahamnya itu. Nah, maka wajar dia menyampaikan seperti itu. Sesungguhnya maaf, saya boleh katakan keliru. Kenapa? Karena itu Rasul berkeinginan jangan sampai umatnya tidak berkurban. Artinya boleh untuk berkurban. Misalkan masyarakat RT 07, RW 015, yuk kita iuran kurban berapa? 1 ekor sapi untuk kita semua. Boleh, boleh silakan. Tapi yang lebih afdol tadi, yang lebih utama apa tadi? Riwayat yang di Hudaybiyah Sahih Muslim mengatakan Rasul menyuruh sahabat untuk memotong 1 ekor unta untuk sapi, untuk kambing, untuk hitungannya sih gampang. Iya. Susah sih zaman Nur Syahid mah. Bukannya nyari hewan kurban, malah nanya kupon mana kupon. Kupon. Yang dicari kupon. Ini kayaknya wajah-wajah kupon semua. Wajah kupon semua. Nah, jadi itulah yang namanya ibadah kurban. Terakhir saya sampaikan, nggak kerasa udah 8:30. Rasul bersabda, An Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa umatku yang mempunyai rizki tatkala datangnya Idul Adha, dia cukup untuk membeli hewan kurban, tapi dia tidak membeli hewan kurban, fala yaqrabanna musallana. Sanksinya jangan mendekati tempat sholatku. Maksudnya jangan sekali-kali jumpa dengan Rasulullah nanti di akhirat. Nah, kalau kita berpikir hadis tadi, ya Allah, masih ada kesempatan 6 hari kita. Masih ada kesempatan. Sekarang kita belum ada nih, lihat penglihatan nih dari mana nih. Yakin ke depan insya Allah. Siapa tahu nanti Ustaz Mukhlis transfer dari menantu. Transfer. Apa? Oh, udah diganti transfer. Pak, ala kadarnya buat kurban besok berapa? 12 juta. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena harga sapi sekarang 12 juta. Murah sekarang sapi. Cuman 12 juta, tapi belinya di NTT. Mas Yani. Ongkosnya 12 juta. Jadi jumlahnya RT udah, "Oh, di mana tuh?" 12 juta. Ya. Mudah-mudahan kita simpulkan taklim kita, jangan pesimis. Esensinya nih, esensi ibadah kurban. Tadi kan sejarah, esensinya. Apa itu kurban? Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kepekaan sosial. Jadi kita berbagi rasa dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Fakulu minha wa at'imu. Silahkan hewan kurbanmu makan sepertiganya. Jadi yang berkurban berhak makan sepertiganya daging. Sebagian besarnya bagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, supaya mereka makan daging, protein, fisiknya supaya sehat, kuat, ibadahnya supaya kuat, ngajinya supaya rajin. Itu maksudnya. Jadi kalau panitia kurban besok ngasih daging kurban ame orang fakir tapi enggak sholat, lewat aja dulu. Paham fakir? Mang di mana-mana kan kata Rasul, al fakirul muhtal. Udah fakir sombong. Kenapa sombong? Nggak mau ke masjid. Makanya besok nanti bagi kuponnya tanya, lu suka sholat enggak? Sholat, kasih. Lu suka ngaji enggak? Ngaji. Kapan? Malam Selasa. Malam Kamisnya enggak? Jangan dikasih. Apa lu ketawa? Giliran gua ngaji malam Kamis gak pakai spanduk. Sentimen Amang Imron sama gua. Sentimen lo. Gitu ya. Giliran malam Selasa pakai spanduk dia belakang. Makanya begitu kalau YouTube, gua lewat aja YouTube, enggak boleh deh. Apaan kali? Apaan tuh? Jadi tujuannya itu. Jadi orang fakir, orang miskin, kata Allah, ini Allah nih, supaya mereka berprotein, bergizi, Islam supaya kuat. Kenapa? Kalau habis makan daging nih, itu takbiratul ihramnya beda. Allahu Akbar, beda. At-tahiyatnya beda. At-tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullah, beda. Ya kalau makan ikan petek, peda, pepes oncom. Allah. Kata malaikat aja bingung, lu ngomong apaan sama Allah? Malaikat aja bingung, Masya Allah. Itu tujuannya ya itu. Makanya kita kadang-kadang adat yang kurang baik tapi terus. Mestinya tadi kalau kita lihat ayat untuk orang fakir miskin yang membutuhkan daging supaya mereka kuat ibadah. Paham? Ini kalau model kurus-kurus begini kan ibadahnya meleot ya. Ya. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan. Nanti tanya jawabnya insyaallah malam Kamis yang akan datang ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.